Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari yang Rekayasa Perangkat Lunak, tugas kuliah minggu keempat di bawah dosen Luring Musik, ingin mempresentasikan dalam bentuk video penjelasan sebuah jurnal yang berjudul Key Factor for Selecting an Agile Method. Nah, di sini saya sendiri, Abdul Hakim, G641908, ada Rifki Faizal Muhammad G64180101, Duniatul Saktiah G64180008, Ferdi BMRI G64180112, dan terakhirnya Fadil Rizdian Ansori G64180111. Oke. Dalam presentasi ini kita mengambil referensi dari Key Factor for Selecting an Agile Method, a Systematic Literature Review, yang ditulis oleh Marshall Al-Qudah dan Rozilawati Razali, yang dipublikasi di International Journal on Advanced Science, Engineering, and Information Technology dari Malaysia. Nah, mungkin nanti bisa dibaca sistemnya gimana mereka memilih jurnal-jurnal lain yang dari Google Scholar, ResearchGate, dan lain-lainnya untuk menulis jurnal ini. Nah, bisa dicek di bawahnya ada doi.org-nya, bisa dicek selanjutnya. Oke, untuk jurnal ini mereka mengspesifikasikan the 4 values of Agile Method ini. Ini 4 value ini penting banget untuk mengidentifikasikan kunci-kunci penting untuk memilih Agile Method yang sesuai untuk sebuah organisasi, sebuah tim, atau sebuah project. Nah, yang pertama itu individuals and interaction over processes and tools. Nah, jadi Agile Method ini mementingkan anggota individual, bukan hanya anggota, mungkin dari eksternal atau internal, dan interaksi dibanding kualitas proses dan alat-alatnya. Nah, yang kedua, working software over comprehensive documentation. Nah, mungkin metode konvensional yang biasa itu mereka mementingkan dokumentasi. Nah, sebaliknya untuk Agile Method mereka mementingkan keberhasilan dan keberjayaan sebuah software. Nah, selanjutnya customer collaboration over contract negotiation. Nah, mereka mementingkan kepuasan dan kolaborasi customer dibanding kontrak yang dibikin untuk sebuah proyek itu. Nah, jadi mereka benar-benar mementingkan produk yang mereka bikin itu sesuai untuk customer yang memakainya. Nah, yang keempat, responding to change over following plan. Nah, jadi untuk Agile Method ini mereka karena sekarang dunia IT sudah sering berubah, jadi dibanding membuat plan yang besar yang sangat teliti dari awal, mereka bikin plan yang secara general, terus mereka ngikut plannya sesuai perubahan waktu, bukan sesuai plan secara besar-besarnya. Nah, jadi yang mereka mungkin kalau ada perubahan dari customer, ada feedback segini, mereka langsung mengimplementasikan ide itu. Oke. Yang pertama itu development team skills. Nah, dalam development team skills ada 3 kriteria yang penting. Yang pertama itu communication, komunikasi antar anggota-anggota tim. Nah, yang pertama itu personal characteristics of members. Nah, jadinya dalam sebelum pembuatan proyek, jadi project manager tuh harus memilih member-member yang memang mempunyai karakteristik yang sesuai untuk proyek Anda. Bukannya karakteristik ini bukan hanya satu yang mungkin rajin atau memang pintar dalam suatu hal. Nah, makanya kita memilih karakter yang memang sesuai untuk project tersebut. Nah, extensive communication skills influence the success of Agile Method. Nah, untuk anggota-anggota yang memang mempunyai skill komunikasi yang memang bagus, itu pasti memiliki keberhasilan Agile Method yang lebih tinggi. Karena seperti tadi yang di 4 values of Agile Method, kita mementingkan keberhasilan software dibanding kontraknya. Nah, jadi untuk anggota-anggota yang memang mempunyai skill komunikasi yang bagus, mereka dapat berkomunikasi dengan developer atau tim-tim lain dalam project yang sama agar membuat hasil akhir software itu lebih bagus. Karena misalnya kalau dalam sebuah tim memiliki banyak sub-sub project yang kecil dan
tim-tim dalam subproject itu tidak mempunyai komunikasi yang bagus, nah nanti hasil akhir proyek besar itu akan hancur. Yang keduanya kompetensi. Nah, kompetensi ini itu yang dalam konteks ini lebih membahas ini, member has real work experience, technology domain, build similar system, atau good interpersonal skills. Nah, mungkin anggota-anggota yang memang sudah pernah bekerja di bidang yang sama atau mempunyai kelebihan dalam bidang itu, pastinya bisa membuat agile method ini lebih tinggi peluang keberhasilannya. Nah, yang ketiga ini task allocation and directly related competency. Nah, jadi pembagian tugas yang dilakukan dalam sebuah proyek dan sebuah tim ini pasti tugasnya tuh terbagi ke member-member yang punya kompetensi yang sesuai dan tinggi. Nah, makanya kompetensi seorang member itu penting banget. Nah, agile method implement producing delivering software quickly. Nah, karena agile method itu memang dalam four values itu mereka mementingkan software. Nah, agile pun implement producing delivering quickly. Agile method ini mementingkan hasil dari proyek atau software itu dikeluarkan secepatnya. Makanya mereka memerlukan member yang mempunyai kompetensi yang tinggi. Nah, yang terakhir domain knowledge. Team skills and domain knowledge are common selection criteria important in selecting agile method. Nah, jadi dalam memilih member-member untuk dalam tim yang ingin mengimplementasikan agile method, nah, mereka perlu menseleksikan member-member memang yang mempunyai knowledge yang besar terhadap field project yang mereka ingin bikin. Misalnya ingin bikin software untuk pesawat, nah mereka perlu mengambil member yang memang mempunyai ilmu-ilmu dalam bidang pesawat. Terus yang kedua, customer involvement. Mungkin dijelasin oleh anggota lainnya. Silakan. Lalu yang kedua, ada customer involvement atau keterlibatan konsumen. Dalam metode Agile, keterlibatan konsumen ini sangat dihargai. Karena secara khusus, komunikasi tatap muka ini bisa dikatakan sangat penting. Akan tetapi, ketika melibatkan pelanggan, hal ini bisa jadi hal yang menantang untuk para pengembang. Sehingga dalam proses pemilihan pelanggan yang akan terlibat dalam pengembangan suatu perangkat lunak ini harus dilihat berdasarkan siapa saja yang bisa diikutkan dalam pengembangan ini. Next. Nah, untuk kolaborasinya yang pertama, kepuasan customer itu sendiri dapat dilihat ketika para pengembang mengirim perangkat lunak secara dini dan berkelanjutan, sehingga pelanggan dapat melihat secara langsung proses dari pengembangan perangkat lunak yang sedang dijalankan. Lalu yang kedua, dalam keterlibatan pelanggan, para pengembang harus menunjukkan motivasi yang tinggi, rasa tanggung jawab yang besar terhadap elemen proyek, partisipasi yang aktif, serta kesetiaan dari tempat itu sendiri. Next. Untuk komitmennya, di sini kita lihat ada stage of development can stress customer. Di sini keterlibatan pelanggan dapat menyebabkan pelanggan itu stres. Selain itu juga pelanggan harus berada di tempat. Itu merupakan suatu yang sangat penting, sehingga balik lagi ke penjelasan sebelumnya bahwasannya pelanggan yang diikutsertakan haruslah benar-benar siap dengan apa yang akan terjadi di proses pengembangan ini. Next. Yang terakhir, untuk pengetahuan domain, pelanggan yang diikutsertakan haruslah benar-benar tahu mengenai domain dari pengembangan perangkat lunak ini sendiri. Karena pelanggan yang tidak mampu atau tidak tahu mengenai proses pengembangan dapat membahayakan proyek, sehingga pelanggan dipilih haruslah benar-benar tahu mengenai pengembangan proyek ini. Selain itu juga, feedback dari pelanggan yang tidak tahu mengenai proses pengembangan ini dapat memberikan tanggapan yang tidak benar. Sekian. Oke, ketika suatu organisasi akan mengadopsi metode Agile, jika organisasi tersebut memiliki kultur yang fleksibel, organisasi tersebut akan dengan mudah mengadopsi Agile method. Namun kebalikannya, jika kultur organisasi tersebut infleksibel, kaku, akan mengalami kesulitan. Maka dengan itu
kultur organisasi merupakan faktor utama dari mengadopsi agile method. Next. Kultur organisasi terbagi dari 3, yaitu hierarchical, random, kolaboratif, dan sinkronus. Dan kultur dimensionnya ada clan, democratic, hierarchical, dan disiplin. Kultur organisasi, kultur dimension yang cocok untuk XP adalah hierarchical. Namun sebaliknya, kultur dimension untuk agile method adalah demokratik. Menurut Schneider Culture Model, yaitu collaboration, cultivation, control, competence. Collaboration, cultivation, competence, dan competence suitable for agile method. Itu aja sih. Next. Oke, yang keempat ada nature of project atau sifat project. Nah, dalam pengembangan sebuah perangkat lunak, banyak masalah pengembangan yang bisa memerlukan solusi yang kompleks dan strategi yang berbeda. Selain itu, proyek datang dalam berbagai ukuran dan memiliki tingkat kritis yang berbeda. Jadi, dalam ini tidak semua metode agile dapat bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi, dapat dilihat lagi dengan sifat dari proyek sendiri yang terdiri dari ukuran, kekritisan, dan pengurainya. Oke, next. Yang pertama, size atau ukuran. Ukuran tim dan proyek dapat mempengaruhi hasil dan metode agile yang berbeda dengan cara yang berbeda. Jadi, dalam menyusun tim, ukuran file proyek harus dipertimbangkan. Contohnya seperti metode Crystal Orange cocok untuk proyek besar yang terdiri sekitar 40 orang. Sedangkan FD cocok untuk proyek jumlah yang sangat besar, ya mungkin lebih dari 40 orang. Yang kedua ada criticality. Memang tentang kritis ini, proyek dapat membantu untuk menentukan perbedaan hasil dalam menerapkan objek agile yang berbeda. Kritisan dapat mempengaruhi biaya proyek dan keberhasilan proyek itu sendiri. Yang terakhir ada decomposability atau penguraian. Nah, dalam proyek itu kita dapat bisa menguraikan beberapa proyek dalam sub-sub tertentu sehingga setiap sub itu dapat memberdasarkan metode agile yang berbeda, sehingga dapat menyelesaikan suatu proyek dengan lebih cepat dan lebih efisien. Oke, next. Project constraint atau kendala project. Saat customer menuntut mengenai tanggal pengiriman tertentu, menentukan kualitas, biaya, ruang lingkup, dan nilai sistem, tim developer perlu mengikuti metode yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan ini dapat mengakibatkan perubahan pada metode yang awalnya dipilih. Dengan batasan yang fleksibel, tim dapat mengadopsi metode yang mereka sukai. Namun dengan batas yang kaku, tim harus menemukan metode yang paling tepat untuk menyesuaikan dengan batasan tersebut. Oleh karena itu, kendala proyek harus dipertimbangkan saat memilih metode agile yang paling sesuai. Next. Kendala tersebut antara lain adalah cost, time, scope, dan quality. Cost atau biaya adalah salah satu faktor kunci dalam kendala proyek. Saat memprioritaskan persyaratan tertentu, biaya pelaksanaan harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah time. Waktu juga merupakan kendala proyek yang paling krusial. Ketika memprioritaskan persyaratan, waktu pelaksanaan harus dipertimbangkan. Karena itu, kesesuaian metode agile yang diadopsi untuk sebuah implementasi yang memiliki skala waktu yang singkat sangatlah penting, terutama jika jadwal pelaksanaannya ditentukan, karena hal itu dapat mempengaruhi biaya proyek. Scope atau ruang lingkup. Ruang lingkup sebuah proyek adalah salah satu kuncinya penentu proses perangkat lunak. Ruang lingkupnya adalah terkadang berubah-ubah, apalagi sifat bisnisnya membutuhkan banyak perubahan. Yang terakhir adalah quality. Kualitas mengadopsi praktek tertentu harus dipertimbangkan, terutama ketika mengimplementasikan proyek berkualitas tinggi dibutuhkan. Oleh karena itu, praktisi harus didorong dan dibimbing saat memutuskan yang terbaik untuk diadopsi, karena ini dapat meningkatkan kualitas proyek yang digunakan. Next. Untuk skenario dari metode agile yang paling digunakan. Yang pertama, untuk cost. Untuk cost sendiri, metode yang paling cocok adalah menggunakan kristal.
Yang selanjutnya diikuti oleh XP dan Kanban. Yang terburuk yang tidak cocok untuk masalah biaya adalah dengan metode FDD dan ASD. Yang kedua adalah time. Untuk waktu implementasi proyek, yang terbaik adalah dengan menggunakan Expect Programming, lalu untuk yang terburuk adalah Crystal. Akan tetapi, untuk pengiriman sistem kepada di pasar, yang terbaik adalah menggunakan Crystal dan Serum. Yang ketiga adalah ruang lingkup. Jika perubahan ruang lingkup yang dibutuhkan berubah, maka Kanban adalah yang terbaik. Karena Kanban ini fokus terhadap minimizing dan membatasi batas kerja dalam sebuah proses. Lalu untuk yang terburuk adalah menggunakan Scrum, karena tidak ada fungsi yang baru yang dapat ditambahkan ketika proyek sudah berjalan. Yang terakhir, quality. Itu terdapat Kanban, Scrum, dan XP. Ketika menggunakan Scrum itu cocok ketika di sprint review meeting. Jadi itu meningkatkan quality. Lalu untuk segi dari kualitas programming, maka Expect Programming yang paling cocok digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dari program tersebut. Oke. Nah, setelah dari 5 key factor yang diambil dari jurnal tersebut, dapat dikonklusikan various factors need to be taken into consideration when adopting an agile method into a team or project. These factors being development team skills, customer involvement, organizational culture, nature of project, and project constraint. Nah, jadi untuk seorang project manager harus mempertimbangkan berat kelima faktor ini untuk memilih agile method yang paling sesuai untuk tim atau project yang di-manage oleh mereka. Nah, karena memang sekian banyaknya dipakai agile method zaman sekarang, nah mungkin nanti untuk kita sendiri LPL dan di masa depan kita juga haruslah melihat kelima faktor ini untuk memiliki tim dan proyek yang terbaik, insya Allah. Oke, sekian, terima kasih dari video kami. Terima kasih untuk menonton, terima kasih untuk mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.